Halo semuanya, selamat datang lagi di Deep Dive kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa kok sekarang fokus gampang banget buyarnya? Anda nggak sendirian kok. Kayaknya makin susah ya buat konsentrasi lama di tengah semua ini. TV, internet, notifikasi yang muncul terus-terusan. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Kita pakai inspirasi dari pemikirannya Neil Postman sama Nicholas Carr. Kita bakal lihat gimana sih pergeseran media mulai dari buku, terus ke TV, sampai akhirnya ke internet, itu ya kayaknya mengubah cara otak kita bekerja. Jadi misi kita kali ini coba pahami akar masalahnya kenapa kita jadi susah fokus gini. Oke deh, yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Kita mulai dari zaman dulu ya, pas buku jadi media utama. Postman nyebut ini era yang ngebentuk pikiran tipografis gitu. Maksudnya, baca buku itu kan melatih kita buat ngikutin alur argumen yang panjang, yang runut, yang logis. Perlu sabar, perlu fokus. Contohnya nih, debat Lincoln-Douglas tahun 1858. Itu bisa sampai 3 jam loh totalnya. Pidato pembukaannya aja bisa 60-90 menit. Dan penonton zaman itu yang udah terbiasa baca, ternyata sanggup ngikutin. Ini nunjukin banget kapasitas fokus mereka yang terlatih karena baca. Betul sekali. Nah, pergeserannya itu mulai kelihatan banget pas TV datang. Ini menarik nih. Coba dibandingin sama debat Kennedy-Nixon tahun 1960. Itu kan yang pertama kali disiarin di TV ya. Durasinya dipotong jadi cuma 1 jam. Terus, pernyataan pembukanya cuma 8 menit. Jauh banget kan bedanya. Formatnya jadi ya, potongan-potongan info pendek. Terus, yang penting malah jadi visualnya. Orang lebih ingat gimana penampilan Nixon yang kelihatan agak kurang fit gitu di TV, dibanding argumennya apa. Intinya Postman tuh bukan cuma bilang TV jelek ya, tapi lebih ke TV itu mengubah standar kita soal apa yang dianggap benar. Dari argumen jadi ke penampilan, kesajian singkat. Akibatnya, ya kemampuan fokus mendalam jadi kayak skill yang kurang diasah gitu. Wah, itu poin kuat banget soal TV mengubah standar kebenaran dan rasanya ini jadi makin makin ekstrim ya pas kita masuk era internet. Yang dibahas Nicholas Carr itu kan. Jadi kalau TV itu baru mulai, internet ini kayak nyiram bensin ke apinya gitu ya. Gimana tuh internet memperparah ini? Persis. Internet itu, gimana ya bilangnya? Lingkungannya tuh sengaja dirancang buat nyandra perhatian kita. Coba aja pikirin platform kayak YouTube, TikTok, atau situs berita deh. Ada algoritma rekomendasi, ada notifikasi yang tiba-tiba muncul, terus kemudahan buat pindah-pindah kalau kita bosen sedikit aja. Semua ini bikin kita jadi terbiasa sama info yang instan, yang sekali pakai. Bosen dikit, langsung ganti konten. Ini kan beda banget sama buku yang justru nuntut komitmen perhatian kita. Nah, ini nyambung ke yang Carr bilang soal plastisitas otak gitu kan. Maksudnya ini bukan sekedar kebiasaan jelek aja, tapi emang bisa secara fisik ngubah cara kerja otak kita gitu. Tepat sekali. Otak kita itu kan adaptif banget ya. Dia berubah sesuai lingkungannya. Nah, kalau terus-terusan kena stimulasi digital non-stop, gangguan konstan kayak gini, menurut Carr, ini secara harfiah bisa membentuk ulang jalur saraf di otak kita. Dampaknya, yaitu tadi, kemampuan buat fokus lama, buat mikir mendalam, itu bisa jadi melemah. Jadi, kabar buruknya ya, kebiasaan digital kita ini memang berpotensi merusak fokus. Tapi, karena otak itu plastis, ada kabar baiknya juga. Artinya, otak kita bisa dilatih ulang. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa ngambil alih kendali lagi? Ini yang sering disebut konsep perang perhatian itu ya, atau lingkungan desain yang hostile. Agak serem ya kedengerannya. Saya ingat kutipan dari Sean Parker, presiden pertama Facebook. Dia bilang tujuan mereka emang mengonsumsi sebanyak mungkin waktu dan perhatian sadar Anda. Mereka sengaja pakai pemicu rasa seneng sesaat di otak kita, kayak kejutan dopamin kecil gitu dari notifikasi, biar kita balik lagi dan lagi. Jadi kerasa banget bedanya ya, buku itu butuh perhatian kita yang aktif ngasih, kalau media digital modern ini malah aktif nyuri perhatian kita. Nah, itu dia perbedaan krusialnya. Disebut hostile atau bermusuhan tuh karena desainnya seringkali nggak sejalan sama kepentingan terbaik kita, kayak fokus atau ketenangan. Tapi desainnya lebih buat kepentingan platform itu sendiri, ya buat engagement, buat nambah waktu layar. Ironisnya, kan banyak tuh tokoh teknologi besar yang malah ngebatesin banget penggunaan gadget buat anak-anak mereka sendiri. Ini kayaknya nunjukin kalau mereka sadar dampaknya.
Oke. Jadi kalau kita udah sadar nih lingkungan digital ini emang dirancang buat nyuri fokus kita, terus langkah praktisnya apa dong buat kita, para pendengar, yang bisa dicoba buat ngelawan ini? Ada beberapa hal yang cukup konkret sih. Pertama, coba deh kendalikan notifikasi. Matiin aja semua yang nggak penting-penting amat. Terus, coba ambil jeda digital. Mungkin sehari penuh gitu, tanpa ponsel sama sekali. Coba rasain bedanya gimana. Kedua, sengaja cari dan konsumsi media yang emang nuntut fokus. Baca buku fisik misalnya, atau nonton film berkualitas di bioskop. Tanpa gangguan, hindari konten yang emang didesain buat dinikmatin sambil lalu aja gitu. Ketiga, coba biasain ada momen tanpa stimulasi digital sama sekali. Misalnya jalan pagi tanpa bawa ponsel, biarin pikiran ngelantur aja. Atau coba pertahanin satu alur pikiran lebih lama. Ini kayak ya melatih ulang otot perhatian kita yang mungkin udah jarang dipakai. Oke, jadi kalau dirangkum nih, pergeseran media dari buku ke TV, terus ke internet, ini pelan-pelan ngikis kemampuan fokus kita ya. Dan platform digital modern ini bahkan sengaja dirancang buat ngerebut perhatian kita. Betul. Tapi kabar baiknya, tadi otak kita itu plastis, bisa dilatih ulang. Nah, ini mungkin bisa jadi pemikiran penutup buat Anda renungkan. Kalau kita tahu lingkungan digital sekarang ini seringkali dirancang buat ngambil perhatian Anda demi keuntungan pihak lain, gimana caranya Anda bisa secara sadar, secara aktif, merancang lingkungan informasi Anda sendiri? Gimana Anda bisa ngelindungi dan bahkan nguatin aset Anda yang paling berharga, yaitu fokus dan kemampuan buat berpikir mendalam? Pertanyaan yang penting banget buat kita pikirin masing-masing ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak deep dive kita kali ini. Sampai ketemu lagi di penjelajahan berikutnya.